Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta antasada annahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimis salata wa ita'iz zakata wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti in istata'a ilaihi sabila. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita awali dulu kajian kita pada pagi hari ini dengan kita membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka kita bertalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita pelajari menjadi tertarbiyah hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah dengan Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulnya, yaitu dengan as-sunnah. Dimana ilmu-ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan menjadi penggerak kita untuk beribadah secara benar kepada Allah dan menjalankan syariat Islam selama kita hidup sampai nanti kita mati. Dan mudah-mudahan setelah mati kita kembali kepada Allah dengan membawa amalan yang baik dan diterima, sehingga Allah memberikan kepada kita tempat kembali yang baik pula nanti di yaumul qiyamah, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya melanjutkan materi kemarin kita sudah bahas tentang bab ibadah, atau kita membahas tentang fikih ibadah. Ya, bahasan yang sudah kita bahas kemarin adalah pengertian ibadah dari segi bahasa dan juga istilah, dalil-dalil perintah ibadah, ya kan? Jenis-jenis ibadah, yaitu ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Terus ada syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan ittiba. Lalu kemarin juga sudah dibahas konsep dasar ibadah itu adalah segala sesuatu yang minallah, datang dari Allah, ilallah, ditujukan hanya kepada Allah, alallah, atas perintah dan juga contoh dari Rasul Allah, gitu ya. Nah, kemarin sudah kita bahas poin pertama dari materi selanjutnya, yaitu tentang motivasi ibadah. Di mana motivasi ibadah ini adalah segala hal yang membuat kita bergerak untuk ibadah, yang memotivasi kita untuk melakukan peribadahan, pengabdian, penyembahan, ketaatan kepada Allah. Yang pertama adalah niat yang lurus. Niat yang lurus. Karena di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, hadis yang pertama diambil dari riwayatnya Muslim dari jalur Umar bin Khattab, dikatakan innamal a'malu binniyat. Jadi semua amal itu tergantung niatnya. Barang siapa berniat amalnya ditujukan untuk Allah dan Rasulnya, maka akan sampai ke Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya amalan itu ditunjukkan bukan untuk Allah dan Rasulnya, untuk manusia, terkhusus untuk wanita yang ingin dinikahi, kan gitu, atau untuk tujuan dunia yang lain, maka amalannya sampai kepada yang dia niatkan. Nah, di mana lurusnya niat? Kemarin kita pahami. Pertama, tidak boleh disertai dengan niat lain. Di Quran surat Al-Mudaththir ayat 6, janganlah engkau Muhammad memberi dengan mengharap adanya balasan yang lebih banyak. Lalu tidak disertai dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan penerima. Yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Ya. Sampai situ ya kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Motivasi ibadah yang kedua. Ya. Motivasi ibadah yang kedua setelah niat yang lurus, yang kedua adalah khusyuk. Bu, kalau ditanya khusyuk itu apa? Apa Bu khusyuk? Fokus apa ya? Fokus. Kayak
Khusyuk banget gitu. khusyuk gitu. Khusyuk itu identik dengan tenang, diam gitu ya. Lalu bahasanya itu paham gitu. Maka dikatakan sholat yang khusyuk ya. Sholat yang khusyuk itu apa kalau untuk bab sholat? Di Quran surat Al-Mu'minun kita akan lihat. Quran surat Al-Mu'minun surat yang ke 23 ya. Surat Al-Mu'minun surat yang ke-23. Di situ ayat 1 sampai 2 coba Ibu lihat. Ayat 1 sampai 2. Ya, silakan dilihat. Kamu kan dibaca nih. Ya, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina fi sholatihim khashi'un. Nah, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, berarti kalau belum khusyuk sholat belum beriman. Ya. Belum, bukan berarti yang tadi kayak tadi. Wah, celaka orang yang sholat, ya udah nggak usah sholat. Bukan gitu. Ya udah kalau nggak apa sholat nggak pakai khusyuk, nggak beriman, ya udah nggak usah sholat. Ya kan, kenapa? Belum tentu bisa khusyuk. Jadi khusyuk itu apa sih, Bu? Khusyuk dalam arti fikih itu ya, khusyuk itu sinkronnya apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. Kalau sholat itu kan terdiri ibadahnya dari ucapan dan gerakan. Maksudnya pada saat ada gerakan sholat takbiratul ihram umpamanya, dia memahami gerakannya, memahami ucapannya, dan hatinya memahami maknanya. Itu khusyuk. Jadi khusyuk itu yaitu sinkron, bahasanya adalah tidak berselisih antara pikiran, ucapan, hati, gerakan. Sinkron semuanya. Apa yang diucapkan, ucapan, pikiran, hati, gerak tubuh, sinkron. Itu khusyuk. Contoh kadang-kadang kalau kita sholatnya baca Al-Fatihah ya, saking hafalnya, karena Al-Fatihah kan diulang-ulang terusnya. Ibaratnya ibu pak nggak pakai baca, nggak pakai ini sambil pikiran kemana-mana, ya Al-Fatihah kan lancar. Nah, ada orang yang sholat baca surat Al-Fatihah tapi pikirannya itu toko belum ditutupnya. Kata tadi apa? Perasaan masak kompor belum dimatiin ya. Jadi kemana-mana. Kayak kemarin seneng banget tuh, ya kan? Kalau setan tuh ganggu waktu kita sholat, yang hilang-hilang jadi ketemu lagi pas sholat. Baca surat Al-Fatihah tapi pikirannya kemana-mana, lisannya baca surat Al-Fatihah, hatinya pun tidak memahami apa yang diucapkan, maka jauh dari khusyuk. Jadi khusyuk dalam pemahaman ibadah terkhusus sholat adalah sinkronnya ucapan, pikiran, hati, dan gerakan. Maka kalau yang nggak khusyuk, suka lupa-lupa rakaat, suka lupa bacaan, suka surat dari surat ini ternyata nyambungnya ke surat sini kan gitu. Baca surat Al-Kafirun nggak selesai gitu. Balik lagi ke atas. Itu ya. Jadi khusyuk itu juga dalam artian diartikan nih, ini arti khusyuknya. Khusyuk itu adalah ketundukan hati. Jadi ibadah yang benar harus niatnya lurus, yang kedua khusyuk. Ya. Dimana khusyuk yang tadi adalah sinkronnya ucapan, pikiran, hati, dan gerakan tubuh untuk ibadah-ibadah yang melibatkan ucapan dan gerakan. Dan yang dimaksud dengan khusyuk adalah ketundukan hati. Jadi hatinya itu tunduk, maka dikatakan khusyuk itu tunduknya hati. Kita lihat ayatnya.
Ya, Quran suratnya surat Ali Imran, ayatnya 199. Quran surat yang ketiga ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dilihat ada konteks bahasa di ayat ini, ya. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Nah, ada kata apa, Bu? Khasyi'ina lillah. Ya. Di situ tunduk hati mereka kepada Allah. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada yang diturunkan kepada kamu Muhammad, berarti beriman kepada Al-Quran. Lalu, ya, dan yang diturunkan kepada mereka, mereka juga mengimani apa yang turun kepada mereka. Kalau orang Yahudi mengimani Taurat, ya kan? Kalau orang Nasrani mengimani Injil, ya kan? Karena mereka tunduk hati kepada Allah, karena mereka berendah hati kepada Allah, bahasanya gitu ya. Karena hati mereka tunduk atau mereka berendah hati kepada Allah, mengakui adanya Allah, Tuhan yang sama, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Tuhannya Muhammad, Tuhan yang sama yang menurunkan Taurat, menurunkan Injil, menurunkan Al-Quran. Maka mereka mengimani kalau asal Tuhannya sama, maka yang diwahyukan tidak akan beda. Ya, jadi mengimani apa yang bersumber dari Allah. Maka kalau yang bersumber dari Allah nggak mungkin, Bu, bahasa Jawanya selenco. Selenco itu apa ya? Sundanya apa, Bu? Berselisih atau berbeda. Maka nanti dicek di Quran surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu minar rasul, dari rasul-rasul kami, illa kecuali nuhi, diwahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana. Surat Al-Anbiya ayat 25 itu yang saya baca. Letaknya kalau di Quran pojok sebelah kiri paling atas. Ya. Tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad kecuali aku wahyukan kepada mereka. Berarti yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad adalah satu wahyu yang sama, yaitu apa? Illa, kecuali. Jadi tidak mewahyukan yang lain kecuali apa? Mewahyukan tauhid. Jadi agama yang dibawa oleh Musa, oleh Isa, oleh Muhammad adalah agama tauhid. Maka orang yang dari ahli kitab ada yang beriman terhadap ini. Dulu sampai sekarang yang diturunkan oleh Allah itu agama tauhid, maka nggak beda yang dibawa Musa, nggak beda yang dibawa Isa, nggak beda yang dibawa Muhammad juga nggak beda. Maka mereka beriman karena tunduk hatinya kepada Allah. Ya kan? Illa nuhi ilahi anahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya tidak ada ilah yang pantas, patut diibadahi kecuali aku, bahasanya Allah di situ begitu. Fa'buduni, maka beribadahlah engkau kepadaku, kan? Ya, benar nggak, Bu, ayatnya begitu? Ya. Berarti banyak orang yang tadi arti dari khusyuk yaitu ketundukan hati atau bahasanya kerendahan hati. Cuma kalau kita ngomong rendah hati itu kayak kumaha ya, Bu? Rendah hati. Rendah hati itu satu sifat yang baik berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Tapi kalau rendah diri itu kesannya kan merasa diri itu minder. Nah, kalau kepada manusia nggak boleh. Ya, rendah diri harusnya ke hadapan Allah. Ya, rendah ya hati.
hati dan rendah diri di hadapan Allah. Ya. Karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka tidak menjual-belikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, maksudnya dijual dengan harga dunia, walaupun dunia mahal. Dalam pandangan orang kafir mahal, Bu. Tapi dalam pandangan orang yang beriman, dunia itu murah. Maka tidak pantas menggadaikan akidah, menggadaikan keimanan hanya untuk harga dunia yang murah. Ya. Mereka memperoleh pahala di sisi Rabb-nya, sungguh Allah sangat cepat penghitungannya. Ya, ini arti dari khusyuk ya, dari Quran surat Ali Imran ayat 199. Satu ayat lagi berhal khusyuk, yaitu Quran surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid surat yang berapa? Al-Hadid. Ya, nanti terlatih nanti, Bu, ya. Surat yang ke-57. Ya. Quran surat yang ke-57 setelah surat Al-Waqiah ya, dan sebelum surat Al-Mujadalah. Ibu lihat di situ ayat yang ke-16. Nah, di situ ada kata khusyuk juga. Jadi ibadah harus ada ini. Ibadah tanpa ketundukan hati nggak bisa, Bu. Ibadah tanpa merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah tidak bisa, ya kan? Jadi ketundukan hati dan rendah diri di hadapan Allah. Ini kalau kita lihat dari Quran surat ya, Ali Imran 199, yang disebut khusyuk adalah ketundukan hati, lalu rendah diri di hadapan. Nah, lanjut Quran surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat 16, silahkan dibaca. Jadi kalau khusyuk di dalam ayat ini diartikan adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Hati yang senantiasa ingat, ya, ingat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ti lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Ya kan? Ya. Di situ kata-kata khusyuk apa, Bu? Takhsha'a. Ya. Ya. Qulubuhum li dzikrillah. Jadi belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ayat ini nanti akan kita terangkan ulang ya, Bu ya. Saya hanya di sini menjelaskan kata-kata khusyuknya ya. Untuk konteks ayatnya nanti ada penjelasan sendiri. Orang yang jauh dari mengingat Allah, orang yang jauh dari Al-Quran sebagai kalimat Allah yang senantiasa harus kita lekat atau dekat untuk berinteraksi dengannya. Kalau kita jauh dari itu, maka Allah akan membuat hati kita keras. Ya kan? Ayat di bawahnya apa, Bu? Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Maka jangan sampai jauh dari Al-Quran. Kalau jauh dari Al-Quran, Bu, hatinya keras. Tuh yang tadi berinteraksi dengan Al-Quran saja belum tentu bisa menerima Al-Quran itu dengan benar. Ya, ini adalah arti dari khusyuk ya.